Kan sastra jala menjalehan tadi. Iya. Kok ranah tradisi, ranah kepo. Kalau yang tradisi kami nak merusak. Gitu. Iya, tidak merusak. Yang statement Makati itu berarti Makati dianggap sok tahu. Iya. Ya. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basu balik Joyo atau Buzer di Port Bungo. Hari ke sana yang ada diisi Padang Panjang. Terkait dengan berita yang viral baru-baru kau di sana. Seorang dikecat entah budayawan beliau, entah memang orang seni, Makati. Ada sebuah statement yang dimunculkannya dalam sebuah channel YouTube mengican bahwa yang merusak tari dan randai di Minangkabau itu adalah isi Padang Panjang. Untuk itu yang langsung kamari bertamu je papa ibu-ibu kok kurang isi Padang Panjang. Ambo kenalkan dulu, itu ada Bu Lora di sini, dosen, Pak Asril, Direktur Pasca Sarjana isi Padang Panjang, ada Susandra Jaya di sini, dosen Karawitan ya, Karawitan. Ada Ibu Rasmida, beliau ketua jurusan seni tari. Kemudian ada Ibu Ernida Kadir, beliau dosen tari juga, Ibu. Iya. Kemudian ada Pak Sarul, beliau sekretaris Kaprodi Pasca Sarjana isi Padang Panjang. Nah, ibu-ibu apa-apa ngada di siko pernyataan Makati namanya Icen Baso isi Padang Panjang tuh mulai dari ASKI berarti lalamu mana merusak tari jorandai di Minangkabau. Kira-kira batang apa pak ibu-ibu? Kalau memang yang merusak sampai mak kerusakan itu terjadi, saya namanya dulu. Boleh Pak Sarul, Ibu siap? Jadi menurut umurnya begini. Aku minta kapak dulu sebagai zaman ASKI lah. zaman ASKI lah. Coba ibu Zaman ASKI dulu ya. Jadi mau kasih Joni Bulia Semarang bebas. kan cuma dua Joni Hendra Anak daan Iya. NS. Awak anak PNS. Pak itu semua kuliah semua. Jadi di sana Ambo mungkin nak lulusan isi atau ASKI, tapi apa kan Ambo tamatan ASKI sana. Iya Joni. Jadi kamu mungkin memulai perbedaan visi pribadi Makati dengan isi perpanjang hari ini ya. Hari kini kok itu perlu disampaikan dulu. Kalau di zaman ASKI memang kami itu menggali, membina dan mengembangkan terutama budaya Minangkabau. Ya. Tapi setelah jadi isi kami tidak itu dalam wilayah studi kami lah Melayu. Minangkabau itu bagian saja dari kami lah. Karena itu pertarungan kami bukan di tingkat lokal Sumatera Barat lah, tapi di tingkat Indonesia nasional. Kami bertarung atau sama-sama berlomba membangun kesenian kebudayaan, terutama kesenian di Indonesia bersama isi-isi yang ada di Indonesia, isi Padang Panjang, isi Jogja, isi Denpasar, isi Surakarta, isi Bandung. Masing-masing punya wilayah studi sendiri-sendiri. Kami punya wilayah studi Melayu, Lawe ini kalau berarti cakupannya tidak Minangkabau saja. Tidak Minangkabau lah. Karena Minangkabau bagian dari budaya Melayu. Bagian dari budaya Melayu itu zaman ASKI dulu. Iya. Jadi kami dengan membuka diri dengan perkembangan pengembangan studi yang ada kini di pengembangan institusi, maka dengan sendirinya terbuka loh mahasiswa kami dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya Sumatera Barat. Kalau ASKI ya Sumatera Barat paling banyak ya, paling mereka dari Jambi sekitar beberapa orang. Tapi kalau kini Sumbar, Riau, Jambi itulah pemasok utama dari kami. Tambah Sumatera Utara, tambah Aceh, tambah Sumatera Selatan. Kurang beragam di Siko. Kenapa beragam? Karena beraja banyak hal di Siko. Tidak hanya Minangkabau. Atau jangan karena udah beragam tuh tambah rusak budaya Minangkabau dapat. Kita cari. Jadi dengan adanya mereka banyak di Siko dan yang mengajar masuk alumni kami menyebar dulu ke makamanya. Dan bagian beberapa yang terbaik kami tarik Osko, ada yang dari Kerinci, ada yang dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, dari Aceh yang mengajar di Sikogo. Jadi nanti aja tidak Minangkabau di Sikogo. Jadi kawan-kawan, dosen-dosen yang berasal dari berbagai etnik di luar Minangkabau, mereka berhak membuat karya-karya tari dengan etnik mereka sendiri. Mengapa harus menggarap Minangkabaunya? Karena perlu menggarap Minangkabau. Tapi kan ketika sebuah institusi pendidikan berada di sebuah daerah, otomatis dominan yang dapat
yang diperoleh oleh mahasiswa itu pasti daerah setempat dominan. Nah, kemudian ada pernyataan yang mengecen Basotari, Randa yang merusak itu adalah isi barang panjang, mulai dari ASKI. Berarti ada hal yang sebenarnya, miskomunikasi barangkali, atau memang tidak sampai pemikiran. Apa pernah ngundang Mak Kati tidak ke isi barang panjang? Secara institusi tidak pernah, tapi secara personal, secara individu mau coba semua aja beliau. Cerita banyak lah. Kini balik dapat kira-kira ngundang Pak Mak Kati kayak isi barang panjang. Alun ada waktu. Lah Mak Kati ditentik dirapas kasarana baru tanya orang lain Mak Kati. Nah, Ibu Ed ada sekolah, termasuk dari ASKI Bu ya. Dari ASKI ya, Bu. Bu, kira-kira Bu, apa pendapat Ibu dengan pernyataan Iko? Apakah Ibu menilai Iko suatu bentuk secara personal seorang Mak Kati tidak menyukai isi institusi, atau Ibu menilai Iko karena memang ketidaktahuan beliau, atau kira-kira menilai? Aku sebetulnya memang tersentak juga mendengar ungkapan-ungkapan yang dilahirkan oleh Pak Ati. Bahasanya ungkapan itu memang sangat luar biasa itu kan. Ampun tidak tahu, sehingga banyak pikiran-pikiran ini yang berkembang itu. Apa kira-kira manuver yang sedang dilakoni oleh Mak Kati dalam konteks itu? Berarti Ibu anggap Iko Mak Kati sedang bermanuver ya? Sedang bermanuver. Amba tidak tahu ini manuver apa yang sedang dilakoni kini loh. Sehingga begitu berani Mak Kati mengeluarkan pendapat-pendapat yang sangat kontroversial ya terhadap keberadaan daripada isi terutamanya. Namun secara positif, Amba sesungguhnya menangkap bahwasanya apa yang sedang dilakukan oleh Mak Kati itu adalah salah satu bentuk kontrol sosial. Ya. Itu salah satu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lembaga pendidikan tinggi isi padang panjang sebetulnya. Namun kritikan-kritikan yang beliau sampaikan sepertinya belum memiliki dasar yang kuat. Ya, sehingga begitu berani Mak Kati mengatakan bahwasanya tari dan randai itu rusak ya, karena isi padang panjang. Pertanyaan Nambo, apakah Mak Kati itu paham tidak dengan isi padang panjang? Bahwasanya isi padang panjang bukanlah sebuah lembaga yang tiba-tiba ada, kemudian sepertinya Karang Taruna ya, sepertinya sangat-sangat begitu. Isi Padang Panjang merupakan sebuah lembaga formal resmi, memiliki legalitas yang seluruhnya diatur dalam kontrol yang pasti. Dan tentu memiliki kurikulum yang jelas. Pasti itu memiliki kurikulum. Nah, seperti apakah proses pembelajaran yang ada di dalam isi Padang Panjang? Dan hal itu sampaikah Mak Kati berpikir ke sana itu? Itu ada pertanyaan apa? Barangkali Mak Kati ngecek model itu supaya diajak mengajar di Padang Panjang. Apakah itu salah satu manuver yang Anda maksudkan itu Bu, tadi? ada yang menarik tadi. Ibu menganggap bahwa ada suatu hal yang keuntungan yang terjadi. Iya. Arti itu bagian dari kontrol sosial oleh masyarakat. Dalam hal kok kini Mak Kati. Apakah dengan mengatakan bahwa isi Padang Panjang perusak itu dianggap kontrol sosial? Nah, kontrol sosial itu artinya Menganjungi ajian. itu adalah bagaimana bosnya gitu, segala sesuatu pun hidup dalam bermasyarakat itu mesti ada sinergi dengan yang lain kan. Nah, kalau misalkan tidak ada kontrol sosial dari masyarakat, seolah-olah isi Padang Panjang itu adalah sebagai menara gading yang berdiri sendiri besar. Persoalannya kontrol sosial seperti apa kualitas yang diberikan oleh seorang Mak Kati terhadap lembaga. Maka pertanyaan Nembo tadi, apakah Mak Kati mengerti dan tahu tidak dengan isi Padang Panjang? Bahwasanya isi itu adalah lembaga formal, lembaga pendidikan tinggi malah, ya, yang sangat formal. Mereka diatur, ya, dalam proses di dalam lembaga itu mereka diatur dengan aturan-aturan. Satu diantaranya itu adalah dalam proses belajar mengajar gitu. Nah, belajar mengajar itu diatur dengan kurikulum yang akan mengikat, sebenarnya ada kontrol di dalam itu. Nah, Mak Kati sepertinya melihat sebagaimana tadi Pak Asril katakan, yang ada dalam pikiran beliau itu adalah Minangkabau. Betul, kita memang adalah dalam wilayah Minangkabau.
Namun visi kita itu sebetulnya memang adalah budaya Melayu. Walaupun Melayu dan Minangkabau itu sebetulnya dia satu pandangan ya yang diikat oleh adat dan agama. Nah, visi isi Padang Panjang itu tidak melepaskan diri dari persoalan-persoalan itu gitu kan. Nah, kalau misalkan Mak Kati melihat yang paling parahnya ini kan menuduh tari dan randai itu dihancurkan oleh isi Padang Panjang. Ya kan? Itu poinnya adalah di situ gitu lah. Banyak pada tadi sejauh Mak Kati itu tahu tentang isi. Kalau dulu dan kini pun Pak Asril sebetulnya masih tetap kita laksanakan. Bahwasanya kita menggali, membina dan mengembangkan kesenian Minangkabau itu tetap. Buktinya apa? Itu lahir dalam kurikulum. Di tari terutama mereka belajar kesenian-kesenian daerah itu. Tapi tunggu Bu, sebelum Ibu lanjut, Ibu sebagai orang yang berada di sini, Ibu apa Pak Disko? Merasa terhina dengan pernyataan Mak Kati atau merasa dilecehkan atau apa sih sebenarnya? Ampun dia tahu perasaan Ibu apa Pak Disko? Terus Ibu lah duit lo. Tidak, sebetulnya bukan terhina ya kalau Mbak Bukan itu, tetapi ampun kasihan justru. Malah kasihan. Kasihan Cuma kepada Mak Kati. Katinya. Karena Ibu menganggap Mak Kati tidak tahu apa-apa tentang isi. Apa kemudian mengeluarkan statement yang tidak ada dasarnya gitu. Oke. Bang Nek Pak. Pak Kaprodi dari Pasca. Nah, kira-kira kalau tadi Ibu mention malah kasihan, Pak menilai seperti apa? Kasihan Pak Mak Kati atau Mbak Asi soalnya sebab gejolak yang muncul di luar oleh alumni pun luar biasa gitu. Ya kalau Manca lihat dari sisi kritik, Ambo termasuk orang yang melakukan banyak kritik juga terhadap orang lain. Ada dua kata di Sigoko yang mungkin perlu garis bawahi. Pertama adalah kata merusak, yang kedua adalah kata isi Padang Panjang atau ASKI dan seterusnya yang mewakili institusi. Yang perlu dicermati di Siko adalah Mak Kati mengkritik karya seni atau mengkritik institusi kok bercampur dua. Bercampur dua, inyo mengkritik institusi atau mengkritik karya seni. Kalau inyo mengkritik karya seni seseorang, ya sah-sah saja. Misalnya, Bo mengkritik karya Bu Lora, ya karya Bu Lora kok mungkin ada kelemahannya Siko. Itu kan boleh-boleh sah-sah saja sebagai sebuah kritik. Tetapi kalau mengkritik institusi, yang dikritik adalah kurikulum. Adalah kurikulum, artinya kok institusi besar. Sementara yang diberikan contoh oleh Mak Kati itu adalah karya seni dari seseorang yang tidak tahu yang mungkin apakah memang apakah dari isi atau memang inyo memang jebolan isi atau bisa jadi oknum isi dan sebagainya gitu. Artinya risiko bahwa karya seni kok tidak bisa mewakili institusi lah. Inyo mewakili adalah individu kesenimanan kan. Soalnya kayak Andra berkarya, itu kan Andra yang mempertanggungjawabkan secara pribadi. Pasti. Bukan institusi yang melahirkan Andra. Kan beda itu. Ya, beda tuh. Jadi makanya menurut awak ya, Mak Kati salah sasaran dalam mengkritik. Yang dikritiknya, yang diberikan contohnya misalnya orang berandai berarti tinggi melompek, kemudian melepuk gelombang, ya apa ngelembong tinggi-tinggi, keceknya tuh salah. Sia karya sia. Ini harus cobain karya sia kan? Kan bukan karya isi Padang Panjang, tapi karya si Anu misalnya senimannya. Itu jaleh urusannya. Kalau kan tidak jaleh. Aku paham, Pak. Ketika yang dikritik karya senimannya, tapi awak tidak bisa pungkiri bahwa latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi kreativitas mereka. Mungkin itu menjadi pemikiran Mak Kati sehingga melibatkan isi. Barangkali karya-karya isi yang dicaliaknya tamatan isi atau tamatan ASKI yang dicaliak beliau gitu kan. Sehingga beliau punya pemahaman itu gara-gara ASKI, gara-gara isi, maka tuh karya orang sampai itu yang salah menurut Pak. Harus yang idealnya. Yang idealnya kalau dalam melakukan kritik itu adalah kritik terhadap karya seni, bukan kritik institusi. Kalau kritik institusi, aku akibatnya ya bagi orang-orang yang sangat setia dengan randai banyak di situ, sangat setia dengan randai, yang sangat setia dengan tradisi banyak, ya macam dua jadinya kan. Artinya ada orang yang melakukan pengembangan, ada orang yang melakukan kreasi,
Nah, ketika orang melakukan kreasi dengan kesenimanannya, kemudian awak langsung menjustis, oh aku gara-gara isi, kan tak mungkin. Iya. Kan tak mungkin. Itu kan pencarian individu. Seniman itu kan pencarian individu. Tidak hanya hasil dari pendidikan di lembaga saja, tapi juga adalah pencarian dari individu. Nah, pencarian individu itu lah yang perlu dikritisi. Nah, perlu dikritisi kalau lembaga. Lihatlah kurikulum. Ada enggak masalah di kurikulum? Kalau menurut awak gini, kalau misalnya kan ada mata kuliah randai, ya, yang diajar oleh dulu Pak Sun, ajar risiko ya, Pak Zulkifli, almarhum. Nah kini ada generasinya banyak, risiko generasi pemain randai yang melalang buana dan segala macamnya. Juga boleh kecan diakui Pak Sun termasuk pakar randai di isi Padang Panjang. Kini Pak Sun lama meninggal, tidak ada begitu. Penerusnya ada. Aduh banyak. Jadi karawitan tuh Wasangko nak do aja saya makati aja randai. banyak. Ya. Bosan dia orang Iya. Arif Anas, Ado, Wen Hendri, ada banyak orang pakar-pakar randai yang disiko, yang generasi muda. Takut min randai disiko. Artinya awak tidak kehilangan SDM untuk memberikan materi yang baik bagi anak didik, gitu kan, membekali mereka. Jadi ada yang menarik celeng, ambo lari dulu ke Abu Kajor dulu, karena di sini Makati menyinggung tentang persoalan sumbang do bale. Sepemahaman ambo, mau dikoreksi Bu kalau ambo salah, sumbang do bale hadir itu merupakan buatan dari nenek moyang kita untuk menjaga perempuan-perempuan Minang agar lebih baik dalam berperilaku dan berkehidupan. Kemudian ambo menangkuk yang diungkap Makati, sumbang do bale diaplikasikan pada tarian. Sehingga tak masuklah tari ko di Minangkabau yang merusak isi semua aski kisah Makati loh. Apa tanggapan Bu Rasmida itu? Terima kasih. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak As, oleh Bu It dan Pak Sarul, sebetulnya pernyataan-pernyataan yang disampaikan lewat media sosial oleh Pak Kati itu sangat tidak logis. Yang pertama sekali terkait dengan Sumbang Do Bale. Sumbang Do Bale itu perlakuannya adalah untuk perempuan-perempuan Minangkabau. Nah, sekarang ketika itu dilarikan ke sebuah karya seni sekarang itu sudah banyak ada inovasi-inovasi yang dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini yang perlu diketahui oleh Makati sebagai seorang budayawan yang dikatakan budayawan di Sumatera Barat. Yang kedua, apakah beliau telah melihat sejauhnya bagaimana isi Padang Panjang sesungguhnya? Tahukah beliau bagaimana kurikulum di isi Padang Panjang ini yang telah diatur sedemikian rupa yang berbasis tetap berpedoman kepada visi dan misi tentang budaya Melayu. Hal ini tidak terlepas dari adat dan budaya kita adalah budaya Minangkabau. Buktinya kurikulum-kurikulum yang kita lakukan itu kita mempelajari tari-tari tradisi yang ada di berbagai daerah, yaitu Darek, Ratau, dan Pesisir. Nah, itu Contoh tari yang dipelajari apa, Bu? etika. Contoh tari yang Banyak dipelajari. sekali. Tari dari pesisir itu ada Rantak Kudo, ada Benten, ada Buai, Itu ada murni Tangan. diberikan materi ke mahasiswa. Murni Tidak tari berubah tradisi. gerak ada? Tidak ada berubah sedikit. Itu juga ada di Piriang San yang Baka, Ayo. ada Alam Sutiang Pungulu. Ketika itu kami lupa, kami kembali ke daerah setempat. Dan kadang-kadang kami pergi magang ke daerah setempat untuk diajarkan kepada mahasiswa kita. Nah, inilah yang kami kembangkan menjadi sebuah karya tari baru yang berbasis tari tradisi itu sendiri, sesuai dengan tuntutan kurikulum, sesuai dengan aturan yang ada di Kemendikbud. Nah, bagaimanapun juga tentu kita akan setara juga dengan perguruan tinggi lain yang ada di Indonesia. Ada isi Surakarta, ada isi Bandung, ada isi Jogja, yang tentunya itu diatur oleh sebuah kementerian itu sendiri. Nah, bagaimanapun juga saya sebagai Kaprodi sangat kecewa dengan pernyataan Mak Kati yang kebetulan saya juga dekat dengan beliau. Saya juga pernah membina kesenian randai di daerah Sejunjung dengan beliau. Saya juga pernah menjadi pembicara dengan beliau di Taman Budaya. Tapi mengapa tidak ditanyakan langsung ketika kita memang merasa ada silaturahmi yang baik? Nah, Itu yang ini dicambuin tadi, apalagi- Bu, manuver. manuver itu. Nah, ini perlu diklarifikasi dengan baik. Semua dosen-dosen prodi tari luar biasa sangat sedih, kecewa dengan pernyataan tersebut, apalagi isi Padang Panjang. Nah, ini kepada Mak Kati memang kita berharap
menyampaikan sesuatu itu, ingatlah kita adalah orang-orang Minang yang perlu mempunyai logika, etika dan estetika. Etika inilah yang perlu kita jaga, karena ini adalah nama isi Padang Panjang, bukan personil seperti yang disampaikan oleh Pak Sarul tadi. Ini adalah isi Padang Panjang di mana tempat kami lahir, kami dibesar. Kami telah melahirkan insan-insan yang juga digunakan oleh perguruan tinggi lain yang juga telah menjadi dosen. Kan saya sebagai proditari sangat kecewa dengan hal ini karena ini dilihat oleh dunia. Kami baru saja melakukan akreditasi di lembaga ini. Akreditasi kami A. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya pemerintah mengakui dari kurikulum, dari proses pembelajaran, dari luaran yang telah dilakukan oleh isi Padang Panjang dalam pencapaian nilai A tersebut yang divisitasi oleh asesor-asesor di Indonesia ini. Oke, jadi sudah dapat dipastikan bahwa isi Padang Panjang mendapatkan akreditasi A, tapi ada semacam kontrol sosial dalam tanda kutip yang dilakukan Makati. Apakah memang separah itu, Bu Lora? Pemikiran dari dosen-dosen pengajar yang cukup sebegitu menyakitkankah perkataan Makati? Dan terus Amun minta pendapat terkait ada istilah dipakai Makati, padusi bagalembong diate batenggulok tanduk atau basuntiang dianggap bencong. Apa pendapat Bu Lora terhadap kok? Sebenarnya Makati ko harus berpikir mungkin ketika harus mengecek seperti itu. Pasti berpikir Bu Lora. Padahal tidak bisa ngecek, sebab orang ngecek kok pasti berpikir. Maksudnya berpikir lah Bu Lora. Iya. Ketika Makati menjadi juri, orang mengarajan bantu itu bakal tidak dikritik. Barangkali menjadi juri randai di Padang tuh. Di Taman Budaya tuh bagalembong aja orang produksinya, hanya buat apa tuh pulak tanduk dari itu, dari start tuh bagai model macam-macam modelnya kan. Tapi ketika itu kenapa itu tidak dikritisi? Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba beberapa hari ini Makati terlalu sensi terhadap isi Padang Panjang? Itu karena tidak dope keluar negeri lah. Saya doa, bisa keluar negeri mungkin coba susah kok keluar negeri Makati gini gue mah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi begini, Makati. Aduh kalau negari itu kok gak menarik kalau taruh. Lanjut Bu Lora. Misalnya begitu. Sebab di situ sepertinya Makati lebih mempromosikan dirinya berdialog. Membranding dirinya, ya, bahwa begini, bahwa begitu. Tapi tiba-tiba ingat kita, mungkin karena rindu dengan isi Padang Panjang waktu itu. Atau persaingan agak ketat atau seperti apa, kita tidak tahu ya. Nah, tetapi itulah kira-kira saya sangat menyayangkan Makati begitu. Persoalan galembong, kemudian takuluk tanduk di atas sekarang itu kan inovasi. Itu kan bukan takuluk tanduk kayak melapak mundokan doang dipakai menari. Cuma simbol-simbol, menggunakan ikon. Jadi kalau di dalam karya tari itu boleh meminjam ikon, simbol untuk menjadi properti, untuk menjadi kostum. Itu kan simbol saja. Indak terkuluk bundo kandung payo mantan marapulai dan bawa pakai do gitu. Simbolnya seperti tanduk. Apa saja kan boleh pakai tanduk. Mas Haji je pakai tanduk tuh. Menyalih adat tak Mas Haji itu? Nah, itu boleh. Inovasi seperti itu boleh lakukan. Boleh lah. Itu kan simbolnya saja yang diambil, ya, menandakan. Pasoiko Minangkabau, tanduk itu kan tidak hanya menandakan bundokan doang. Itu kan menandakan Minangkabaunya. Oke. Ada ciri khas. Jadi hanya memakai itu, bukan terkuluk tanduk yang seperti tanduk yang dipergunakan biasa oleh mentua-mentua baik manta marapulai atau Sumandan atau seperti itu. Tapi hanya menggunakan simbolnya saja. Tapi ketika ada gerakan, kan tidak ada sekarang peraturan dari adat tak boleh produksi itu barandai. Tetap saja semua barandai. Jadi ada aturan adat yang melarang perempuan main randai, mungkin tidak akan pernah di main balian randai kok dulu zaman dahulu kan laki-laki menjadi padusi. Nah, mungkin kok lebih parah lu jadi kejadian mana? Mungkin lebih parah. Banyak bencong. Banyak bencong. Tapi kan balian ngecan. Tiru 99% lo kata padusi. Tapi kan gak mungkin tuh dong. Enggak, tetap saja enggak mungkin. Jadi barang cari Bu Lora. Itu salahnya. Ya. Karena Makati beranggapan karya seni itu merupakan kenyataan yang sesungguhnya yang diangkat kan. Jadi kita menyabitnya sebenarnya Jadi memang di seni itu kan boleh meminjam idiom-idiom itu. Kalau dulu memang begitu. Karya-karya seni yang tampil itu seolah-olah itu adalah gambaran sesungguhnya kenyataan yang ada di lapangan di atas pentas.
Makanya contohnya dalam tari piring gitu kan. Kalau menyabi itu ya menyabi, kemudian gerakan melucian kain baju itu dari ate, kemudian ikut adalah membuka galang segala macamnya. Itu kan nggak ada sesungguhnya. Tetapi sesungguhnya yang karya seni itu bukanlah yang seperti itu gitu lah. Nah, di mana bisa dapatkan itu dari ilmu pengetahuan. Itu yang dipelajari di isi Padang Panjang Eko. Oleh kita adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi seni yang bergelut setiap saat setiap hari dengan ilmu, ya, kemudian menganalisis berdasarkan bidang-bidang ilmu itu, maka terbentuklah satu bentuk karya seni yang bukan lagi merupakan gambaran nyata keadaan sesungguhnya kata pentas. Apakah dengan pernyataan yang kini Ibu ingin mengatakan bahwa begitu minimnya pemikiran pengetahuan Makati terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Saya pikir begitu. Begitu. Jadi Makati sepertinya lupa bahwasanya kini seni tidak hanya sebagai ungkapan estetis mata, tapi seni sesungguhnya telah mampu memecahkan sebuah problema daripada masyarakat. Itu sebab. Jadi dan sana kita pun sampai kini sepertinya Ambo harus ambil podcast di Makati, tapi Ambo tahu Makati bersedia apa enggak. Nah, Ambo nyo kasus Sandra Jaya dulu. Ada salah satu pesan beliau mengecan, Ambo pepasan kepada guru-guru yang tamatan ASKI isi Padang Panjang, guru tari, musik apa, tolong pacian ko masalah sumbang lo balik ko dalam karya seni. Susandra Jaya, tolong tanggapi persoalan ini kecil. Ya. Apa yang disampaikan oleh Makati, ya memang secara saat ini kita memang banyak khusus alumni pun sangat bisa menyikapi itu. Sumbang Dualeh itu kan aturan adat istiadat atau memang aktivitas budaya masyarakat. Ketika kita hubungkan dengan kesenian atau seni pertunjukan, apalagi kita kan yang sering disapa oleh Pak Makati kan seni pertunjukannya dengan ada tari, dengan ada musik randai. Nah, tentu ada hal yang tidak sinkron, ada konsep-konsep yang tidak sesuai. Konsep kesenian ada ranah pelestarian, ada ranah kreativitas, ada ranah pengembangan, inovasi, inovasinya lebih banyak lagi, ada yang kontemporer, ada yang revitalisasi, ada yang rekonstruksi, dan banyak hal yang menyangkut masalah itu. Nah, saya sepaham dengan Bu tadi bahwasanya kayaknya Mbak Kati belum paham terhadap konsep kesenian. Mungkin bisa nggak mengecam kalau beliau pun sebetulnya orang tradisi dan tidak melakukan menambah pengetahuan terhadap kesenian yang lain yang berkembang, yang tadi disebut ada kontemporer, ada kreasi, sehingga beliau mengecam semua kata karya adalah tradisi. Bisa seperti itu kira-kira? Hampir ya, mungkin tidak sama persis ya. Artinya mungkin karena latar belakang Makati seorang dianggap pelestari adat istiadat, kemudian dia sering memberikan ceramah-ceramah mengenai narasumber di beberapa daerah terkait dengan mungkin semacam kesenjangan atau pergeseran-pergeseran yang terjadi saat ini tentang masalah adat istiadat. Mungkin beliau memandang itu sama semua dengan permasalahan yang bermacam-macam saat ini. Nah, sehingga muncul statement beliau itu ketika dia melihat randai yang tidak seharusnya seperti itu, takut lampunya yang harusnya sopan, yang diatur dengan cara-cara yang seperti masuk Makati Saisua. Artinya kan konsep-konsep yang seperti itu yang diinginkan oleh Makati dalam kesenian, dalam seni pertunjukan, baik itu randai maupun tarian. Tapi itu kalau randai tradisi kan kita pakai. Kalau masalah kita merusaknya di dalam isi Padang Panjang, di prodisi, di karawitan, tari. Kalau berhubungan dengan masalah belajar mata kuliah seni tradisi, misalnya tari randai tradisi, buai, tari kain yang dah ado lai di pesisir, ado di siko. Sampai itu tidak akan dirubah. Tidak ada perubahan. Kita akan mempertahankan nilai yang ada pada seni tradisi itu. Bahkan misalnya di Karawitan, Baraja, Ganang Tambu atau mata kuliah Indang, mereka
dibawa langsung ke lokasi tradisinya, lokasi seniman tambonya di mana. Mereka akan menjaga, mempertahankan atau menangkap nilai-nilai musikal, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai fungsi yang ada di di masyarakatnya. Mereka tangkap. Kemudian baru itu yang artinya kita pun juga puas ketika mahasiswa menangkap esensi-esensi yang ada pada tradisi, baru kemudian apakah mereka mau mengembangkan dalam bentuk apa? Oke, tidak masalah, karena kami anggap mereka lah putri kajinya masalah pemahaman konsep tradisinya. Itu kini kalau Makati memberikan statement seperti itu, Susan Rajaya menangkap Makati usah tahu atau Pak? Pak, maksudnya Kan Makati memberikan sebuah pernyataan, Pak. ya. Kan Susan Rajaya menjalihan tadi. Iya. Kok ranah tradisi, ranah gapo? Kalau yang tradisi kami tidak merusak. Gitu. Iya, tidak merusak. Yang statement Makati itu berarti Makati dianggap sok tahu. Tio. Ya, mungkin pandangan beliau ada seperti itu karena menganggap kenapa yang dilihatnya kreasi atau kreativitas anak-anak muda di Minangkabau, apakah tamat isi barang panjang, UNP, SMKI dan segala macam itu tidak menurut keinginan beliau, tidak menurut keinginan dia. Tentu kita tidak sama, rasa estetik kita berbeda, rasa penalaran kreativitas kita bermacam-macam. Kalau generasi muda disuruh sama keinginan mereka, ya kita tidak berkembang, kita tidak akan bergerak, kita tidak bisa mencari kemungkinan perubahan. Padahal isi barang panjang memang memikirkan hal-hal yang memang memberikan pembaruan, kontribusi kepada perkembangan budaya Minangkabau. Jadi sebelum Nambo kamari di sana sebetulnya boleh melakukan riset kecil-kecil tentang ASKI sampai ke ISI. Riset itu terjadi mungkin dalam bentuk interview berapa alumni yang boleh lakukan. Nah, sebetulnya ada yang berpendapat bahwa ini suatu hal yang bagus. Pertama, dapat mengukur, menjadi sebuah tolak ukur kekuatan ISI, alumni ASKI, alumni ISI yang berada di belahan dunia. Begitu kompaknya mereka kini. Itu satu. Ternyata ISI, ASKI atau kokat, dari kokat ASKI STSI jadi ISI itu ternyata memiliki kekuatan luar biasa, rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga nanda cakap seketik patah lah satu kini balik. Itu yang mau tangkap. Kedua, itu harus menjadi bahan introspeksi terhadap institusi yang dikritik oleh Makati sebagai kontrol sosial tadi. Apakah memang perlu dikritik isi Parang Panjang kok? Kenapa harus dikritik? Apakah memang isi Parang Panjang sejak menjadi institut kemudian mulai mengeksklusifkan diri? Kira-kira saya yang jawab. Apa Pak? Jawab atau siapa Pak Sarul? Jadi, oke, boleh mungkin Pak Sarul ya. Kalau masalah dikritik atau tidak dikritik itu kan bebas saja sebenarnya. Ya. Silakan orang berpendapat misalkan. Kan tandanya punya perhatian. Bayangkan saja kalau tidak pernahnya sabuk-sabuk, ya mungkin tidak ada perhatian ya. Mungkin cara perhatiannya entah terlalu sayang, entah terlalu bahagia kok. Cara pengungkapannya seperti itu. Mungkin bentuk-bentuk kekecewaan seperti yang sampai Susan tidak sesuai yang diinginkannya. Jadi kami sebenarnya kami kan tidak stagnan, kami tetap berlari berlari yang bisa saja ada meninggal sesuatu dan tidak terkajalo durang kan itu sebuah organisasi besar, kadang organisasi kadang, tapi itu kan jawaban yang sangat diplomatis Pak. Kita berlari dan ada tertinggal. Mas Ambo, artinya mungkin perlu dijelaskan di Siko ketika ada kritik yang dari berapa hal yang kumpulan tadi, mengeksklusifkan diri sebagai sebuah institut yang membuatnya seperti katak dalam tempurung. Ada ungkapan seperti itu. Bapak menanggapi persoalan Iko gitu. Tapi Bapak tadi sepakat dengan ada kontrol sosial dari Makati. Bu punya istilah Bu tadi, Iko akan memberikan kita sebuah introspeksi diri terhadap lembaga Iko gitu. Salah satu yang Ambo ingin tanyakan kembali bahwa tiba-tiba ada muncul kata ISI itu adalah lembaga eksklusif yang mengeksklusifkan dirinya dan seperti katak dalam tempurung. Apa kira-kira yang bisa diambil dari sebuah pernyataan Iko? Oke, mau tanggapi seketik dulu Pak Sarul. Tunggu dulu sebelum mau jawab, mungkin ada menjawab seketik. Ada yang sampaikan Mulora dan pertanyaan tadi soal randai seketik tadi. Iya.
untuk Makati. Ya, Makati mungkin lupa sejarah dan kurang siap di perubahan. Lupa sejarah. Orang yang perlu dikana namanya terkait dengan perubahan Randai itu Pak Khairul Harun, almarhum Khairul Harun. Iya. Beliau di sekitar, kalau mau lupa ya, 1979-an atau di akhir 1970-an, yang pertama berani memerankan pemeran laki-laki itu perempuan, alumni ASKI, namanya Mestika Sarif. Mestika Sarif, alumni ASKI orang banyak. Itu diorbitkan oleh Pak Khairul Harun. Nah, ada orang protes, tapi Pak Khairul Harun siapa? Memang orang berpengaruh tentunya. Udah selainnya seniman, wartawan, nama berani. Dan setelah itu, waktu itu mungkin saja ada protes. Setiap ada perubahan itu ada protes, biasa saja kan. Tapi setelah itu, karena beliau mengajar dia si Pak Khairul Harun, aku sempat jadi mahasiswa beliau. Dan tahun 83 lahirlah karya-karya Randai yang seperti diciptakan oleh Pak Zulkifli, Pak Arzul Jambangan. Dua orang kok menjadi generasi awal untuk munculnya Randai dan melibatkan perempuan-perempuan bersih-bersih di sekolah. Soalnya ini kan tidak ada bersih. Ya. Bahkan aku pernah, itu kan agak lama ya, 2005 wawancara jo almarhum Inye Upi Malatiang. Iya. Pendeka kadang menakabau perempuan, pendeka perempuan. Ketemu tanya, Randai kok banyak. Ambo mau pendeka. Ambo diajaknya merandai tahun 35 lah merandai mau. Artinya tahun 35 lah do produksi ban. Padusi main Randai. Produksi merandai. Itu pernyataan ini Upi Malatiang. Kalau saja nyonya Bruto misalnya. Iya. Al-Fatihah untuk beliau. Itulah ada. Lalu Pak Khairul Harun secara gamblang dan itu diikuti oleh isi orang banyak dan itu menyebar. Adakah Pak Makati mencoba kini mengembalikan tu laki-laki seduanya? Beranikah Makati? Kalau dimulai Pak Khairul Harun tu, kalau kami di situ mencatat Pak Khairul Harun menjadi penting. Seandainya Randai kok mulai balik je laki-laki. Ini terlalu Makati. Itu nya. Piko akan seru jadinya bahan di TikTok kok. Nah, awak do Terkait pertanyaan tadi ya, Pak. pertanyaan tadi persoalan kata dalam tempurung tadi. Soalnya tata kelola perguruan tinggi zaman kini itu selalu menerima kritikan dari stakeholder. Ya. Selalu kita meminta masukan dari masyarakat bagaimana seharusnya sebuah institusi itu berjalan dengan baik. Malahan di dalam penilaian akreditasi pun kita diwajibkan untuk mendatangkan orang-orang atau masyarakat pengguna, alumni dan juga masyarakat lain. Artinya alumni juga dilibatkan? Dilibatkan. Jadi seluruhnya dilibatkan di dalam proses tata kelola perguruan tinggi. Jadi tidak ada istilah kata dalam tempurung, tidak ada eksklusif di sini. Tapi Pak Sarul mau undang Makati enggak? Makatinya tidak mungkin Marina. Artinya ketika kita menentukan untuk kemajuan dari sebuah institusi, kita melibatkan masyarakat yang memiliki kebudayaan itu sendiri. Karena berbicara tentang seni budaya, kini kemudian melibatkan para alumnusnya. Ya. Artinya sebetulnya sangat terbuka berarti. Terbuka. Malah tata kelola perguruan tinggi bentuk tuh gini. Nggak doang tertutup loh. Jadi kalau ada nama Icek Muda itu? Betul loh Icek tadi itu. Karena mungkin lupa kami. Mungkin lupa kami. Lari kok kancang mana Pak? Ada tertinggal Pak. Kami pernah jadi dikritik habis-habis oleh alumni kami di Jakarta. Iya. Ketemu yang musik ya. Iya. Cile CS dan kawan tuh. Kok bagus mengajar di kerutan? Nggak bisa kami pakai sekolah udah pulang melihatnya. Termasuk untuk kurikulum. Baik itu dua alumni kami di Jakarta. Tamat gini kau pergi ke region Jakarta. Pihak institut menerima kritikan. Kami berubah kurikulum. Ayo terima kasih. Kami respon. Artinya peran dari alumni sangat berpengaruh. Iya. Dan caranya menyampaikan tuh memang bersahabat saja, enggak lo formal benar kan. Mana bisa kami terima oleh kau baca kalau cuma macam dia terima kasih kawan. Kami telokan. Karena alumni banyak bertebaran di masyarakat, akan lebih tahu kebutuhan masyarakat, makanya itu penting. Jadi artinya sangat penting sekali sinergi terbangun antara alumni dengan institusi. Malah pengguna alumni. Pengguna alumni itu kan bukan taman sini. Iya, betul. Masyarakat pendukung tuh kan menggunakan alumni. Nah, yang menjadi pemikiran
Ambo ketika statement iko muncul dari Makati, walau-walau apakah memang betul ini sebuah niat tulus untuk memberikan sumbangsi pemikiran beliau terhadap isi, kemajuan isi, atau memang sebuah manuver yang dianggap kecebukit sedang dilakukan Makati, sehingga kini gejolak muncul. Apa tindakan isi Padang Panjang terhadap statement Iko, menyikapi, mengcounter persoalan Iko? Aku pikir begitu Pak. Kontrol sosial yang dilakukan oleh Makati itu bagus, Ya. itu adalah bagus. Persoalannya kualitas kritikan yang diberikan Makati terhadap isi Padang Panjang itu perlu diluruskan. Itu perlu diluruskan. Ya. Kritikan Makati yang mengatakan pari dan randai, ya kan? Dirusak oleh isi Padang Panjang, itu perlu diluruskan. Kenapa? Karena Makati sesungguhnya tidak mengerti dengan isi Padang Panjang. Bosnya isi Padang Panjang itu adalah lembaga formal yang melaksanakan proses pembelajaran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Satu di antaranya kurikulum. Di dalam kurikulum itu terbagilah apa yang mesti dilakukan oleh peserta didik. Jadi Mereka belajar tradisi, mereka belajar inovasi terhadap tradisi itu sendiri. Makati berada pada sisi tradisi. Bayangan Makati kalau kesenian adalah seperti itu, di atas pentas pun seperti itu. Maka menari itu mesti nampak Iko orang galang membuka galang, Iko adalah orang itu. Sementara seni kini kok pun mampu memecahkan problema masyarakat. apalagi Bisa ketika membicarakan tentang konflik-konflik sosial. ada kritik sosial. Ada kritik sosial dan Iko nampaknya belum dijamah oleh Pak Kati. Ambo tidak tahu dalam tanda kutip apakah memang Makati tidak tahu itu, ataukah Makati memang bertahan dengan ketradisiannya. Isi Padang Panjang tidak meninggalkan tradisi itu. Istri itu membina itu, melestarikan itu. Mana sebuah karya seni yang hampir punah yang di masa dulu kemudian dibina di Siko, diajarkan kembali pada generasi muda. Ya. Nah, mereka mau mengembangkan silakan. Pijakan karya-karya baru mereka dari itu boleh, kan? Boleh, ya. Itu seperti itu kira-kira mungkin. Ketika karya itu adalah karya akademik yang dihasilkan dari proses pembelajaran, kontrol dipegang oleh dosen yang bersangkutan. Kalian itu lari kok dari visi. Prodi tadi membuat sebuah karya, latihan-latihan itu dosen yang bersangkutan lihat, itu kalian visi kalian apa? Visi prodi itu apa? Dalam bagian itu, karya itu mesti mengacu pada visi. Sama dengan Pak Sarul katakan, ketika karya itu lahir di akademik kok, itu terkontrol. Karena kontrol itu pada dosennya. Keluar dari kontrol, kalian tidak sah. Itu kontrol pertama. Kemudian isi menolorkan sekian macam siswa-siswanya, mahasiswa-mahasiswanya. Di luar mereka berkesenian. Mereka adalah seniman. Iko na rusak mungkin ya Makati. Persoalan lain, nah rusak menurut Makati, kok memang orang isi kah atau orang yang lain? Karena lulusan-lulusan isi itu bertebaran ke penjuru-penjuru, kemudian mereka melahirkan, kemudian mereka berapa banyak muncul itu koreografer baru ya? Ada sebuah ketika seseorang menuding mode ambo itu orang sisi rumah itu rusak segala macam bolo. Berarti ada sebuah pemikiran bahwa kualitas orang di atas rumah itu di bawah standar. Ibu melihat kualitas tenaga pengajar di isi Padang Panjang seperti apa? Apakah kayak ibu kau gelarnya dokter, ibu kau dokter, apakah dokter sekedar tempelan atau memang adu isi? Enggak, Ambo pikir itu enggak ada relevannya ya. Kalau misalnya dalam sebuah mata Mas Ambo, kenapa tidak ada relevan? Ada relevannya dari kritikan itu pelamun ya, Ambo? Enggak, pertanyaan tadi itu. Kalau misalkan itu dosen ya. Iya. Mestinya dosen itu qualified ya di dalam mata kuliah yang bacinya. Iya. Itu ada mata kuliah tari tradisi misalkan. Itu dipegang oleh orang yang memang memahami tentang tradisi itu sendiri. Ya. Emang memahami. Kini kan ada dosen A mengajar tari luambe. Mereka mengerti dengan luambe itu. Mereka menguasai secara teks ya daripada luambe. Ya kenapa mau menanyakan masalah sebuah
jabatan atau pangkat dari pengampu mata kuliah itu, karena ketika ada pernyataan yang mengancam mahasiswa rusak, berarti yang ngajar adalah orang yang tidak benar. Kalau itu sebuah kenyataan, bukan halusinasi. Kamu pun tidak tahu kini dong, mak kati sedang berhalusinasi atau mau ngarati itu kan? Ini ya. Mungkin satu-satunya jalan kita harus duduk bersama mak kati. Tapi aku tidak tahu isi perang panjang, kamu udah mak kati itu urusan isi perang panjang. Dengan yang terjadi hari ini, ketika Mak Kati mengecam bahwa merusak itu adalah isi perang panjang masalah tari dan Anda di Minangkabau, apa punya tindakan khusus terhadap pernyataan kok? Apakah isi kamu menempuh jalur hukum atau apa? Mungkin saya kalau bos secara pribadi ya, karena Wak di Minang. Kalau Mak Kati menyadari kekeliruan dan kemudian mengklarifikasi pernyataan-pernyataan, kalau tidak ada masalah. Ya selesai urusan. Jadi tidak lo harus ke hukum benar. Karena mungkin Mak Kati mak kami itu kan pasar. Ini tuh mukanya pribadi jambo kan. Nah, kalau pribadi, kalau nyo melakukan klarifikasi kan itu istilahnya. Tapi kalau nyo tidak melakukan klarifikasi ya mungkin bisa saja nyo akan berlanjut ke hal-hal yang lain. Gitu. Artinya pihak isi perang panjang sekarang kini sedang mempelajari persoalan itu. Apakah akan melanjutkan ke jalur hukum atau tergantung dari jawaban Mak Kati juga lihat apakah nyo akan mengklarifikasi pernyataannya atau tidak. Berarti lagi sore beliau. Ya harusnya Baso mungkin pernyataan patang itu kilaf misalnya kan, kemudian ya minta maaf kaisi lah selesai menurut kamu sarang puaso. Terima kasih Andra. Apakah ada tindakan dari isi terhadap Mak Kati? Karena Wiko gejolak di luar oleh alumni itu kan sangat besar. Ada yang menuntut untuk ikut ditindak secara hukum. Nah, kemudian alumni mendesak. Mungkin kamu tidak tahu seperti apa desakan yang dilakukan alumni terhadap institusi kok. Mendesak menempuh jalur hukum atau apa. Nah, yang dilakukan secara institusi Pak Sarul itu apa kini yang dilakukan? Kini masih dalam mempelajari mungkin secara hukum mungkin. Kalau secara hukum nanti harus pelajari dulu apakah deliknya yang ada, apakah namanya pencemaran. Berarti ada usaha ya, untuk pencemaran nama berarti baik ada usaha untuk memperbaiki kondisi kok, ya. Minimal mendesak Mak Kati untuk mengklarifikasi pernyataannya. Ya. Tapi tidak mau mengundang Mak Kati kaisi. Itu tuh tergantung lembaga, pimpinan lembaga lah itu kan. Mungkin banyak pendapat, sebetulnya banyak Ya. pendapat yang telah disampaikan oleh kawan-kawan, baik Ya. pimpinan, baik dosen-dosen, alumni-alumni yang tentunya lalu di Facebook, di media sosial Ya. semuanya. Tentu kita akan cari jalan terbaik untuk mengembalikan nama baik isi Padang Panjang yang telah baik di mata umum, di mata nasional. Bu. Ibu mengejar mengembalikan nama baik isi Padang Panjang yang telah baik. Berarti patang tuh berarti kehilangan nama baik, Bu. Kehilangan nama baik. Dengan pernyataan Mak Kati. Dengan media sosial yang demikian dibaca oleh kalangan sampai ke Dan tidak semua orang mengenal luar dalam isi Padang Panjang. luar dalam isi Padang Panjang. Sehingga mungkin orang lain akan punya persepsi yang berbeda terhadap isi. Sangat. Sehingga itu merugikan Pasti isi. merugikan isi, pasti merugikan isi. Oke. Secara nama baik isi Padang Panjang. Dan tentunya kami juga punya pimpinan, tentu akan duduk bersama-sama. Memutuskan ini, mencari jalan terbaik untuk mengembalikan nama baik tersebut. Ini pencemaran nama baik, kalau menurut saya pribadi, ini adalah pencemaran nama baik. Nah, menyebutkan itu. Apakah Mak Kati tahu dengan konsep karya seni sekarang? Apakah dia tahu dengan interpretasi, imajinasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa kami? Mahasiswa kami dikungkung oleh visi dan misi. Karya-karya yang dihasilkan mempunyai nilai pesan-pesan positif. Tapi untuk masyarakat. seandainya setelah diklarifikasi oleh pihak institut, kemudian Mak Kati menyatakan permintaan maaf sudah dipenuhi soal pernyataan maaf, kan tidak perlu ke meja hijau dan apa Sarul? Kalau dari awal mungkin tidak perlu nah. Kan itu pembelajaran juga bagi awak sama. Pembelajaran dan betul lah, ambo mungkin Bulia yo, host berpendapat. Ambo paham dengan kecebuit menjadi kontrol sosial yang mengingatkan kita yang mengajukan awak gitu ya Bu ya, barangkali ya. Tapi mungkin yuk yang melakukan kontrol sosial dalami dulu isinya, masuk ke dalam dulu, pahami, baru bisa mengkritik gitu ya Bu. Oke, terakhir ada yang akan disampaikan Bu Laura? Bu Laura lah. Nggak, mungkin terakhir Biko. Secara pribadi awak merasa kasihan Mak Kati. Orang yang lah tua yang selama ko dianggap seorang budayawan, ya, yang di mata anak-anak awak tampil batanyo.
Tapi tiba-tiba menyatakan hal yang seperti itu, Mak Kati sendiri tidak melakukan apa yang ada di aturan-aturan adat itu sebenarnya. Enggang menenggang, tenggang raso, alu jupatui, raso pareso. Sebentar, ambo sebenarnya lakukan utik, tapi menarik jadi pembicaraan. Kok Nggak, katiko, kok unilora penutupan. mengecean baso makati tidak menjalankan adat yang sebenarnya. Yang ndak nen suruh lakukan Jawa tu ndak leo kerajaan. Beliau nyuruh awak meradai, tapi beliau tidak lopo. Ndak leo sepuk kalian buang tu doh itu. Itu Ndak tu kan mamak awak juga kan sama-sama. Kok mayu mua mungkin pengalaman lebih banyak pada awak. Tapi setelah di setelah dicari-cari awak pelajari, itu yang mungkin tidak sesuai yang Leo sampaikan. Kemudian yang Leo lakukan, ucapan, perbuatan mungkin yang Leo ungkapkan itu kan tidak sesuai juga harapan Leo terhadap awak-awak dan muda-muda jadi generasi awak bagai. Jadi kedewasaan seseorang itu tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan tapi dari pengalaman hidup. Iya. Ketika Inyo mulai selaras ucapan dan tindakan, itu adalah sosok pribadi yang dewasa. Itu ya. Iya. Seperti itu yang harus Nyo kan sesuai lo jo apa ya pepatah orang makan padang. Iya. Kalau buruak kecil angka kami. Iya. Tapi kalau rancak baru kecil Sampai kurang kan itu. Iya, kayak buruak kami itu lang sampai ke kami. Jangan di bakulayaan buruak kami ke orang lain. Nah, kalau ya buruak gitu. Tu Cik Lem John, persoalan sumbang do baleh ko wak nyo pertamuan Makati tu jubu putih reno rau datai. Kalau nem padusi nem melakukan itu nem menceriton sumbang do baleh itu kan untuk orang padusi Minang. Apa pandangan Leo? Leo tidak pernah mengkritik orang padusi menari-nari persoalan begini begitu. Leo sangat tahu jo aturan sumbang do baleh itu. Apa penerapannya dalam masyarakat? Apa penerapannya ke orang padusi Minangkabau? Tapi nak ada buang-buang aja orang menari dah. Karena menari ko lah ekspresi bahasa tubuh. Iya, itu pun kalau Makati namu apa suah jebu kalau datang. Wah Arab berdoa saat harus bersoboknya. Siapa saja lah narasi wawancaranya besok. Kenapa enggak isi saja yang mau fasilitasi kami kondisi insya Allah tuh ada. Atau isi tidak mau memberi panggung buat Makati. Akan diberi panggung nanti. Supaya masalah persoalan sumbang do baleh ko ndak kesana kesini. Aku tokoh bundukan doang Sumatera Barat. Aku nih selalu menyalahkan awak tentang sumbang do baleh. Aku adalah menulis tentang sumbang do baleh awak. Patsobuan orang lah jadi doktor tentang sumbang do baleh gayo ko itu. Nah, baru tahu awak. Jadi anak-anakku ke depannya ada pencerahan tentang sumbang do baleh ko gitu. Iya. Aku semua nulis sumbang do baleh orang Minang semua. Jak siswa aja ayek awak lain tahu apa sumbang do baleh itu. Tapi kini dibuang kemari, dibuang ke situ sehingga harus saksi sedang lahir dinya gitu. Jadi mungkin Niko perlu awak luruskan nanti. Ambo patang tuh ada pernyataannya dari Makati, Mecantari dan Randai. Sebetulnya diisi banyak jurusan. Dan akhirnya yang merasa tersinggung ternyata bukan hanya kurang tari, kurang randai, kurang teater saja, tapi institusi karena yang menyebut isi di sini, gitu. Sehingga mungkin dari alumni sendiri pun, malah orang-orang musik yang kare-kare pun heboh di Jakarta nampak dembo kritik keras gitu. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama barangkali. Amo sih memahami seperti itu. Kritiklah. Isi akan membuka diri terhadap kritik, tapi dalam konteks bahwa kritik itu bisa membangun, sama-sama membangun, tapi tidak membunuh karakter. Seperti itu barangkali. Dan pahami dulu isi itu ke dalam gitu. Nah, baru bisa. Berarti yang mulia ya mengkritik isinya ya. Iya. Kamu lah cok main ke isi masalahnya. Cik Lendra. Iya bu. Di balik kemarahan, kebencian, keuretan kita kalau ikut terhadap Makati, sebetulnya kita wajib mengucapkan terima kasih kepada Makati. Apa sebab? Dengan pernyataan Makati yang menohok seperti itu, walaupun itu sebetulnya dapat pelajaran, justru itu mempersatukan warga isi yang jumlah dalam itu ada sekitar 3.000-an lah ya, dengan alumni di sekolah betul kita bersilaturahmi. Begitu ungkapan Makati keluar, seluruhnya bangun, seluruhnya masuk pada lembaganya, pada alma mater.
Itu adalah poin positif ya. Akhirnya Yang dari jiwa primordialismenya muncul, membuat ikatan semakin kuat gitu ya. ikatan semakin kuat. Jadi teori konflik yang dijalankan oleh Makati justru memberikan dampak positif bagi masa eratnya kan silaturahmi antara Atau gue mencurigai, jadi kok sebuah strategi orang dalam menyelamakan hati untuk memperkuat kok, betul tak? Mau ke sana, sebenarnya secara tidak langsung Ambo sedang membangun teori konflik tadi teman. Buat luar biasa Pak Ibu Susantara Jaya. Terakhir mungkin statement dari Susantara Jaya. Ya mungkin ya ada ya dari pihak Makati mungkin ada hal yang rasanya, dan dari kita semua pun juga ada pandangan kita. Jadi kalau untuk Makati yang akan datang ke cara Nambo mungkin tidak langsung di itu apa di dicas, maksudnya kok Ya. salah, kok salah. Artinya begini, ketika ada permasalahan yang rasanya dianggap sumbang, mungkin tanya saja siapa yang punya apa sabab publik karya model kau, siapa yang programnya atau siapa. Artinya ada semacam dialog. Pendidikan, nilai-nilai yang bisa disampaikan. kita cari dulu apa permasalahannya. Kalau seandainya memang Makati itu adalah seorang pendidik, yo kebanyakan dosen lo di Depok kan di Unan, apa? Dosen luar biasa lo. Nah tentu hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Artinya ketika mencari permasalahannya muncul, tentu bicara masalah. Oh koko salah asaboknya makonyo mereka atau anakku membuat aturan-aturan yang biasa dianggapnya di dalam aturan sumbang oleh kok dipakaikan kemarin asaboknya. Nah ketika ditanya mungkin ada alasan, pasti mahasiswa atau koreografer atau komposernya ada alasan kenapa dia menggunakan atau menggunakan hal-hal yang memang bertentangan. Tapi kalau seandainya kita Makati mau melakukan itu, yang jelas pasti mereka atau koreografer atau komposer atau siapapun dia mempunyai alasan yang tepat itu. Nah kemudian ini tentu catatan juga bagi Makati, mudah-mudahan ke depan Makati bisa menjadikan sebuah pandangan beliau itu lebih sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemerhati atau sebagai seorang pembina adat istiadat di Minangkabau, Sumatera Barat. Kalau saya memang budayawan yang tulen gitu. Nah, kedua bagi kita, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu It tadi bahwasanya ada kontrol sosial, artinya yang salam moko kalau lah tajago, ada tajago tasentaknya langsung tagak, ada dan tak kaji. Tapi intinya kita sekarang sudah merasakan bahwasanya efek dari kontrol sosial yang dilakukan oleh Makati untuk kita bisa bersatu, kita bisa melek lagi terhadap kampus kita peduli lagi, alumni peduli lagi dengan kampus kita. Nah mudah-mudahan efeknya pengembangan institusi kita atau peningkatan institusi kita bisa menjawab tantangan pada saat ini. Mungkin itu yang bisa. Dan yang jaleh sisi positif ketika kita bisa berpikir positif itu tadi terjadi persatuan kembali, kekuatan gundra-guna yang kuat, dan itulah kekuatan isi masa depan. Dan menjadi ketika isi kuat di masa depan, seni budaya di Minangkabau dan Sumatera Barat pun semakin kuat. Itu yang paling pasti kan. Ya. Oke. Nah, di sana suatu kebanggaan bagi Yuang yang bisa ngobrol dengan orang-orang luar biasa di sekolah di sana. Walaupun pembahasan terkait dengan pernyataan yang begitu kontroversial seorang Makati, tapi yang paling kita ingin bahwa perlu kontrol sosial dalam lembaga manapun, tapi tentu perlu hal yang penuh dengan etika, estetika dalam menyampaikan kritik. Ketika kritik sudah membunuh karakter seorang, dia tidak lagi menjadi kritik, tapi menjadi sebuah kejahatan. Masih jadi yang tagiat, kita bahas balik di Potbungo sama narasumber yang inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis